Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi bersama saya, Siti Maisarah. Hari ini kita kedatangan tamu dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Bersama saya sudah ada Ibu Endang Susilowati SPD. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin yang belum tahu Bapak Ibu di rumah, jadi Ibu Endang ini adalah waka kesiswaan yang dimana paling sering bergelut tentang siswa, berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan siswa-siswi MTS Negeri 4 Banyuwangi. Salah satunya adalah tentang tata tertib madrasah. Nah, hari ini kita bersama Ibu Endang akan membicarakan tentang tata tertib madrasah, tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Silakan Ibu Endang mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di MTSN 4 Banyuwangi mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ya yang jelas bergelut dengan siswa. Ya, sikap dan perilaku anak-anak yang begitu unik dan menarik sekali. Kita akan perbincangkan sikap ini tentang hal-hal seputar sikap dan perilaku berkenaan dengan tata tertib madrasah. Jadi Bu Endang, sebetulnya apa saja sih poin-poin utama yang ada di dalam tata tertib MTS Negeri 4 Banyuwangi? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih. Untuk tata tertib madrasah ini yang mulai tahun ajaran baru kita berlakukan ini ada perbedaan ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi merupakan revisi dan bentuknya pun sekarang kami buat semenarik mungkin ya, kemudian semudah mungkin untuk bisa dibaca ya. Kemudian poin-poin yang ada di tata tertib ini ada ketentuan umum ya dalam penggunaan buku saku tata tertib ini ya. Kami namai ini buku saku tata tertib. Buku saku. Ya. Kemudian ada di situ isinya tentang hak dan kewajiban ya sebagai seorang peserta didik ya, kemudian peraturan yang harus ditaati ya sebagai peserta didik, kemudian ada jenis pelanggaran, kemudian sanksi beserta tindakan ya, kemudian bagaimana bentuk tindakan dan pembinaannya yang kami lakukan. Baik, jadi buku saku ini adalah media sosialisasi, gitu bisa dianggap seperti itu, nggih. Maksudnya untuk memberitahu kepada siswa, termasuk juga kepada orang tua tentang tata tertib yang berlaku di madrasah. Iya betul. Jadi buku saku ini merupakan jimatnya anak-anak ya, jimatnya anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan selama anak-anak menjadi siswa madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Oke, gini Bu Endang. Kita kan sekarang belajar di era digital nih. Tentu saja butuh teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan dan agar semua orang tua wali murid tahu, bagaimana sih aturan penggunaan ponsel di MTS Negeri 4 Banyuwangi khususnya untuk pembelajaran berkenaan dengan termasuk juga berkenaan dengan pelanggaran dan sanksinya. Untuk aturan penggunaan HP ini juga ada dalam tata tertib ya, bahwa penggunaan HP ini dibatasi ya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya untuk pembelajaran. Jadi kami madrasah ya sudah berupaya untuk membuat sebuah aturan ya yang di sana juga mendukung untuk pengembangan anak-anak di bidang akademik elektronik ya, di bidang digital, elektronik ya. Jadi tetap ya kami berikan kesempatan anak-anak membawa handphone ya, karena terlepas dari plus dan minusnya ya, bahwa handphone ini juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan di pembelajaran. Kemudian bagi mereka yang tidak mengikuti aturan ya dalam penggunaan
handphone ini, jelas mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya ya bermacam-macam. Pertama diperingatkan ya, kemudian selanjutnya mungkin beberapa kali diperingatkan nampaknya masih tetap juga ya menggunakan HP itu tidak pada tempatnya ya, maka HP itu bisa diamankan sementara. Oke. Ini kalau bisa saya jabarkan, misalnya ketika pembelajaran, misalnya siswa tiba-tiba menggunakan ponsel, dilarang atau diperbolehkan? Kalau pada saat pembelajaran, ya kami menerapkan aturan penggunaan handphone ini juga sepengetahuan dengan guru mata pelajaran. Jadi ada guru mata pelajaran yang pada saat memberikan materi ini membutuhkan penggunaan HP ya, maka di sana diberikan karena tujuannya adalah untuk pembelajaran. Tapi di luar kegiatan itu memang kami untuk membatasi karena namanya anak-anak di usia seperti itu terkadang masih butuh ya pengawasan dari kita ya, sehingga apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari itu betul-betul dipastikan ya semuanya mengarah pada pembelajaran. Oke, baik. Pemirsa di rumah, Bapak Ibu wali murid mungkin yang baru tahu. Jadi ponsel tidak dilarang di MTS Negeri 4 Banyuwangi selama tujuannya untuk pembelajaran. Jika di dalam kelas ternyata tidak membutuhkan ponsel, tidak membutuhkan HP, maka siswa dilarang menggunakan ponsel dan jika melanggarnya akan terkena sanksi. Gitu ya, Bu Endang? Pertanyaan berikutnya nih, Bu Endang. Seberapa besar sih peran orang tua dalam pelaksanaan tata tertib ini? Dan mungkin jika mendapati anaknya melakukan tindakan pelanggaran, apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk menyikapi pelanggaran tersebut? Untuk peran orang tua di sini sangat besar sekali untuk pelaksanaan tata tertib ini, karena kita tahu bahwa sikap dan perilaku anak-anak ini terkadang di rumah mungkin bisa tidak menunjukkan perilaku yang melanggar ya, tapi di sekolah kok sampai terkadang harus mendatangkan atau memanggil orang tuanya, karena di sanksi pada pelanggaran itu kan bertingkat. Artinya pertama dianggap itu ada yang sanksi ringan ya, kemudian ada yang sanksi sedang. Sanksi ringan itu mungkin ditegur atau kemudian diperingatkan ya, tapi diperingatkan berkali-kali ya sampai batas mungkin 5 kali belum ada perubahan ya, makanya akan dinaikkan, mungkin ada pemberitahuan ke orang tuanya dari wali kelas. Kemudian bagi jenis pelanggaran yang sedang itu ada peningkatan untuk tindakan sanksinya ya. Sekali ada pemanggilan orang tua, dilanjutkan mungkin pemanggilan 2 kali sampai pemanggilan 3 kali. Terakhir kalau toh memang belum ada perubahan di sana, maka kami sebagai pihak madrasah akan memberikan sanksi yang terberat dan tegas. Nah, paling berat mengingat mungkin anak ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka mereka diberikan kesempatan untuk bisa pindah sekolah. Jadi tadi belum dijawab ini, sikap orang tua seharusnya ketika mengetahui anaknya melakukan pelanggaran, Brenda. Ya, sebenarnya sikap orang tua ini harusnya mendukung ya, karena sudah tahu tata tertibnya, kemudian ini diberikan ke anak-anak itu untuk dibaca bersama dan dipahami. Sehingga kalau ada orang tua yang belum memahami atau tidak mendukung terhadap tata tertib yang ada di madrasah, kami pihak madrasah ya sangat sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan. Kemudian ya kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang tuanya disertai dengan bukti-bukti, karena di sini pemanggilan itu juga pakai prosedural ya. Jadi ada wali kelas yang mengetahui, kemudian BK ya, kemudian
juga waka kesiswaan. Kesiswaan. Waka kesiswaan. Ya, kami kalau di madrasah itu sebagai orang tua, ya, tapi kalau di rumah ya kembali lagi dengan orang tuanya. Jadi tetap apa istilahnya, nilai-nilai yang diberikan di madrasah ini, ya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu wali murid untuk bisa melanjutkan ya pembelajaran yang ada di madrasah ini atau nilai-nilai yang sudah diberikan di madrasah ini untuk dilanjutkan di kehidupan sehari-hari. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan penutup. Bu Endang kan selaku wakil kepala madrasah nih, wakil madrasah anggaplah. Adakah pesan yang ingin disampaikan, pesan dan harapan mungkin ke depannya untuk siswa-siswi juga untuk orang tua wali murid di rumah berkenaan tentang tata tertib madrasah ini? Untuk di kegiatan madrasah ini, saya sebagai wakil kepala di bidang kesiswaan sangat berharap sekali bahwa tata tertib yang sudah dirumuskan, ya, kebijakan yang sudah dirumuskan dari madrasah ini bisa diberlakukan ya secara kontinu, ya, berkelanjutan. Kemudian harapannya dengan tata tertib ini, adanya buku tata tertib ini, anak-anak bisa terarah dan terkontrol kegiatannya karena bagaimanapun siswa adalah sebagai sumber daya manusia yang diharapkan nantinya bisa anak-anak itu memiliki karakter positif, ya, kemudian bisa berhasil di kegiatan pembelajaran khususnya di MTSN 4 Banyuwangi. Okay. Jadi bisa saya simpulkan perbincangan kita hari ini tentang buku saku tata tertib MTS Negeri 4 Banyuwangi yang di situ sudah ada tanda tangan kepala madrasah dan sudah ditandatangani oleh orang tua wali murid, yang artinya aturan itu sudah tersampaikan kepada siswa dan orang tua sehingga harapannya nanti siswa-siswi MTS Negeri 4 Banyuwangi jauh lebih baik lagi dalam bersikap, dalam berperilaku, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi seperti itu. Terima kasih Bu Endang sudah hadir di podcast Kesongsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Ibu Endang selaku Waka Kesiswaan MTS Negeri 4 Banyuwangi. Podcast Kesongsem berakhir di sini. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya di hari Jumat bersama saya Siti Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.